Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Azra Hanifah dari Universitas Dina Sarana Informatika dengan NIM 642000981. Saya akan membawakan materi tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar dari mata kuliah Ekonomi Makro. Permintaan dan jumlah barang yang diminta. Permintaan didefinisikan sebagai berbagai kombinasi harga dan jumlah barang yang ingin dan dapat dibeli oleh individu pada waktu tertentu. Jumlah barang yang diminta didefinisikan sebagai jumlah barang yang dapat dibeli pada harga tertentu. Faktor yang mempengaruhi permintaan ada 4. Yang pertama, harga barang tersebut. Yang kedua, harga barang yang didapatkan. Yang ketiga, selera. Yang keempat, tren. Kurva permintaan adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara banyaknya barang yang dibeli oleh konsumen pada berbagai harga. Kurva permintaan berslope negatif atau bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya, apabila harga turun, maka jumlah yang diminta bertambah atau sebaliknya. Kurva permintaan berslope negatif karena pada hukum permintaan, konsumen biasanya bersedia membeli lebih banyak jika harga lebih rendah. Contohnya pada harga roti coklat. Jika harga rotinya 0, maka permintaannya sebanyak 12. Jika harganya naik menjadi 3.000, maka permintaan pun akan berkurang menjadi 4. Cara menghitung. Dalam suatu pasar, diketahui fungsi permintaannya ID sama dengan 40 dikurang 2P. Berapakah jumlah permintaan jika harga atau P adalah 10? Jawab. ID sama dengan 40 dikurang 2P. ID sama dengan 40 dikurang 2 kali 10. ID sama dengan 40 dikurang 20. ID sama dengan 20. Jadi ketika harga atau P-nya 20, maka jumlah permintaannya adalah 20. Permintaan dan jumlah barang yang diminta. Penawaran didefinisikan sebagai berbagai kombinasi harga dan jumlah barang yang ingin dan dapat ditawarkan oleh individu pada waktu tertentu. Jumlah barang yang diminta didefinisikan sebagai jumlah barang yang ingin dan dapat ditawarkan pada harga tertentu. Faktor yang mempengaruhi penawaran ada 4. Yang pertama, ketersediaan sumber daya. Yang kedua, jumlah penjual atau produsen. Yang ketiga, tingkat harga. Yang keempat, harga barang pengganti. Kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara banyaknya barang yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga. Kurva penawaran berslope positif atau bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Artinya, barang yang ditawarkan berbanding lurus dengan harga barang. Semakin tinggi harga, maka semakin banyak barang yang akan ditawarkan. Contohnya pada harga roti coklat. Jika harganya 500, maka jumlah penawaran roti adalah 0. Semakin besar harga, maka jumlah penawaran rotinya adalah 10. Cara menghitung. Pada saat harga 40 per unit, jumlah penawarannya 10 unit. Dan ketika harga 60 per unit, jumlah penawarannya 20 unit. Tentukan fungsi penawarannya. Jawab. Ditanya penawarannya. Quantity sama dengan min 10 ditambah 0,5P. Min 0,5P sama dengan min 10 dikurangi P sama dengan min 10 dikurangi dibagi min 0,5. Hasilnya P sama dengan 20 ditambah 2Q. Jadi fungsi penawarannya adalah QS sama dengan min 10 ditambah 0,5P atau PS sama dengan 20 tambah 2. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah sebagai suatu kondisi di mana harga produk yang ditawarkan sama dengan harga produk yang diminta oleh konsumen. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Permintaan terhadap barang atau jasa bertambah. Tinggi rendahnya biaya produksi.
pandangan masa depan dari produsen atau konsumen. Produsen mengetahui selera konsumen. Lambatnya pemulihan ekonomi. Dilihat pada situasi saat ini, berjalannya program bantuan dari pemerintah berupa barang sembako pun dapat menimbulkan terjadinya kegagalan pasar. Sembako yang diberikan secara gratis pun dikategorikan sebagai negatif externality atau monopoly power, yang mana perusahaan menjual langsung barang produksinya terhadap pemerintah, sehingga mengakibatkan dampak negatif terhadap para pengusaha UMKM karena usaha tidak laku terjual. Pemberian bantuan sosial berupa sembako pun mengakibatkan perekonomian nasional semakin memburuk karena tidak berjalannya perputaran mata uang di lingkungan masyarakat. Oleh karenanya, untuk mengurangi dampak tersebut, pemerintah berupaya untuk mengkaji ulang kebijakan yang dibuat dan mengurangi pemberian bantuan sosial berupa sembako. Ini pemerintah berhasil menemukan solusi untuk mengatasi negatif externality dengan memberikan bantuan berupa langsung tunai atau BLT. BLT diberikan berupa uang tunai yang ditransfer kepada sejumlah masyarakat yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan yang berpenghasilan di bawah 5 juta. Bantuan berupa uang ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk mengatasi dampak akibat pandemi ini pada masyarakat dan yes, pada masyarakat dan bisa menjadi mendorong untuk menggerakkan kembali perekonomian nasional. Dalam kurva keseimbangan ini, garis penawaran dan garis permintaan akan bertemu pada suatu titik yang sama. Titik equilibrium tersebut akan bertahan atau stay dalam jangka panjang apabila pada titik tersebut konsumen dan produsen sama-sama diuntungkan atau setidaknya hanya memperoleh kerugian yang sangat kecil. Pada harga per mangkok Rp2 12.000, jumlah yang diminta per mangkok 120, jumlah yang ditawarkan 200. Berarti singkat interaksinya adalah kelebihan. Sementara jika harga mangkok itu 18.000, jumlah yang diminta 180, tetapi jumlah yang ditawarkan 140, berarti sifat interaksinya adalah kelebihan permintaan. Cara menghitung. Fungsi permintaan barang menunjukkan QD sama dengan 40 kurang P, dan fungsi penawaran barang menunjukkan QS sama dengan 4P dikurang 50. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan pasar? Penyelesaian. QD sama dengan QS. 40 dikurang P sama dengan 4P dikurang 50. Min P dikurang 4P sama dengan min 50 kurang 40. Jadi 5P sama dengan min 90. P adalah 18. Dengan demikian ditemukan harga P keseimbangan pasar adalah 18. Begitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.